Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Puji nama Tuhan, kalau kita lihat kondisi di sekeliling kita semakin baik, pandemi semakin mereda, dan segala sesuatunya menjadi semakin baik. Mari kita terus doakan negeri kita Indonesia dipulihkan, disembuhkan, dan menjadi berkat. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam episode yang lalu kita telah belajar mengenal penderitaan. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran kita, namun ada juga yang diizinkan oleh Tuhan. Dalam episode kali ini, kita akan belajar untuk memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi atas orang percaya. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 71. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, pemazmur seakan ingin memberikan sebuah penegasan bahwa penderitaan, masalah, himpitan yang telah dialaminya adalah cara Tuhan untuk membuatnya berpegang kembali pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bandingkan sejenak dengan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 67. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ternyata pemazmur sempat menyimpang jalan hidupnya, dan sesudah itu ia mengalami penderitaan, dan kemudian kembali pada kebenarannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika gempa bumi terjadi, semua orang pasti takut dan akan mencari tempat yang aman. Demikian juga halnya ketika sebuah kapal diombang-ambingkan oleh gelombang karena ombak yang begitu besar. Maka secara otomatis semua orang yang ada di dalam kapal tersebut akan mencari sesuatu untuk berpegangan, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya orang-orang itu akan mencari sesuatu yang kuat untuk mereka pegang erat-erat, supaya badan mereka tidak dihempaskan oleh gelombang yang begitu besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa ibaratkan kapal itu adalah bahtera kehidupan kita, dan gelombang yang dahsyat itu adalah penderitaan, masalah, dan berbagai macam bentuk kesulitan yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ini. Mari coba kita renungkan sejenak. Ketika gelombang yang dahsyat itu datang menerpa bahtera kehidupan kita, ketika masalah, problem, penderitaan datang tak putus-putus yang melanda kehidupan kita, apa yang kita pegang supaya hidup kita tidak sampai terhempas? Apakah harta kita, kepandaian kita, kerabat kita yang kaya, atau sahabat kita? Hanya saudara sendiri yang tahu jawabannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan goncangan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita, dan supaya kita berpegang pada kekuatan itu, yaitu kuasa firman-Nya. Allah mengizinkan penderitaan agar kita berpegang pada firman-Nya dan janji-janjinya. Sudahkah saudara melakukannya? Apa yang jadi pegangan saudara selama ini? Ketika badai itu datang, ketika masalah dan penderitaan datang menghampiri saudara, berpeganglah pada janji-janjinya dan teruslah belajar ketetapan-ketetapannya. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengajar kami, sehingga kami makin memahami maksud dan tujuan penderitaan,
yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami memahami sekarang bahwa penderitaan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar supaya kami tetap berpegang pada perintah-Mu dan melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.